Oke, kita awali dengan berdoa lebih dulu, supaya tidak terlalu malam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau pertemukan kami malam ini untuk kami belajar firman Tuhan melalui fasilitas Zoom secara sederhana, namun kiranya apa yang kami pelajari malam ini boleh membangun iman kami, menambah wawasan kami, dan membuat kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi itu komsel kita jangan sampai terlewatkan. Kalau misalkan satu kali Jumat nggak bisa, ya kita perhitungkan lagi kapan yang bisa. Hari ini kita akan belajar, kalau dari hukum Taurat ini yang paling akhir, yang nomor 10, hukum Taurat yang ke-10. Judulnya jangan mengingini milik orang lain, yang nomor 10. Firman Tuhan yang jadi dasarnya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jadi firman Tuhan memperingatkan jangan mengingini, jangan mengingini. Atau kalau dalam pengertian yang lain, itu iri hati namanya. Kita tidak boleh iri hati. Hukum Taurat ke-10 perintah jangan mengingini orang lain, milik orang lain. Disebutkan secara rinci, jangan mengingini milik rumah sesamamu, istrinya, hamba laki-laki atau perempuan, lembu atau keledai atau apapun. Nah, dalam pengertian lain, yaitu iri hati. Mengapa diberi peringatan supaya tidak mengingini milik orang lain? Karena bangsa Israel saat itu berjalan melintasi tanah yang di sekitarnya didiami oleh bangsa lain. Berjalan di padang gurun, tapi di kiri kanannya itu kan milik bangsa, itu adalah bangsa-bangsa lain. Jadi diingatkan supaya jangan mengingini milik mereka. Kemudian pembelajarannya apa? Yaitu kita belajar supaya tidak iri dengan milik orang lain. Pembelajaran yang pertama, iri hati selalu menimbulkan kekacauan. Yakobus 3 ayat 16. Silakan Kak Sinta. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Ya, iri hati selalu menimbulkan kekacauan. Apa iri hati? Iri hati itu diartikan sebagai merasa kurang senang hati melihat kelebihan orang lain yang lebih beruntung dan sebagainya. Terus diartikan juga cemburu, sirik itu apa? Nggak suka melihat orang lain senang, dengki, ya sama saja. Jadi iri hati itu apa? Kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kalau ada orang lain yang lebih baik atau merasa memiliki sesuatu, orang lain punya sesuatu, ketika kita tidak senang, nah itu adalah iri hati. Kata iri hati selalu berkaitan dengan hal yang negatif. Kita menginginkan sesuatu pada orang lain yang dengan sifat yang kurang senang atau cemburu. Contoh, kalau ada teman punya handphone baru, kita iri dan menginginkan handphone yang lebih bagus dari dia. Saya juga beri contoh, kalau orang memiliki kedudukan yang tinggi, kita pun iri dan merasa bahwa kita lebih dari dia. Oh, dia cuma segitu aja, saya bisa lebih baik dari dia. Itu iri. Kita iri melihat seseorang berprestasi dalam pendidikannya atau pekerjaannya. Ada teman nilainya bagus, terus kita iri. Wah, cuma segitu aja. Padahal dia nilainya bagus ya bukan hasil usahanya sendiri lah. Kita jadi iri dan cari-cari kesalahan orang lain. Teman-teman tadi juga menjelaskan lebih celaka lagi kalau orang iri pada pasangan orang. Hati-hati dengan perasaan iri yang bisa timbul pada hati kita. Iri hati bisa menyebabkan permusuhan, pertengkaran, kebencian, dan konflik yang tidak berujung. Lalu bagaimana ya kita bersyukur atas yang ada pada kita sampai saat ini. Teman punya HP baru ya kita bersyukur HP saya masih bisa. Lihat teman berhasil dalam pekerjaannya kita bersyukur.
Yang penting saya masih bisa bekerja. Dia lebih tinggi gajinya, enggak apa. Kita segera, kalau ada perasaan iri hati, kita menutupinya dengan berkata pada diri sendiri. Oh, memang dia pantas punya hati. Itu cocok buat dia. Atau dia layak dapatkan kedudukan itu. Oh, enggak masalah, gajinya lebih tinggi, enggak apa-apa. Jadi kita tidak akan iri. Tapi, dan juga tidak ada salahnya kita mendatangi teman. Handphonemu bagus, beli di mana? Atau ketika teman juara kelas, selamat ya, kamu bisa juara kelas. Atau apa? Misalkan teman kita punya prestasi di pekerjaan lebih baik, tingkat apa jabatannya bagus daripada kita. Padahal dulu sekolah sama-sama, ternyata dia lebih baik. Kita bisa berkata, mengucapkan selamat, selamat ya, kamu punya kedudukan yang seperti ini. Kita bisa menutupi rasa iri yang timbul dalam hati kita. Tidak usah iri ketika, oh dia sudah punya ini, punya itu, dan sebagainya. Apa ada contoh di Alkitab yang menunjukkan orang iri hati? Ada enggak, Nara? Orang di Alkitab menunjukkan iri hati. Pernah tahu apa contohnya? Wah, Apa? lupa. Oh, lupa. Tak kira. Sinta pernah tahu di Alkitab menunjukkan perilaku iri hati. Nah, ini guru sekolah minggu harus tahu. Apa yuk? Itu, Pak. Saul, terus saudara-saudaranya Daud, Daudnya juga, terus saudara-saudaranya Yusuf, Oh ya, Daud juga. Daud yang apa? Iri yang eh, apa? yang istrinya orang itu, Pak. Oh, itu termasuk iri ya. Oh, ya, Iya ya. mungkin ya, Pak. Dan kalau itu, ya mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi ya boleh jadi. Tapi nggak terlalu masuk ke sini. Ya kalau saudaranya Daud, iri. Atau Saul iri kepada Daud, ya. Tuh, terus, apa tadi itu? Saudara-saudara Yusuf sih tepatnya ya. Saudara Daud yang mana irinya? Yang mana Itu, Pak, saudara? yang Daud ditunjuk mau diurapin sama, Nabi Samuel. iya, Eh, nggak ada ceritanya iri. Terus ngomong, kok Daud, Pak. kok bukan saya? Nggak ada ya? Iya kayak gitu juga. Ya, di cerita Alkitabnya secara langsung memang nggak ada ya. Eh, cuma kan memang dia tidak diajak untuk diurapi itu. Yang pasti yang terlihat jelas, Saul iri pada Daud. Ya betul. Saudara-saudara Yusuf. Saya malah berpikirnya kepada Kain dan Habel. Itu juga iri. Kenapa kok Habel persembahannya diterima? Dia tidak. Kain iri sampai membunuh. Karena itu saya tuliskan bahwa iri hati menimbulkan kekacauan. Akhirnya kan Kain membunuh. Saul mengejar Daud hanya karena sebuah perkataan sepele. Saul mengalahkan ribuan, tapi Daud berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu puluhan ribu. Lah yang ngomong itu kan bukan Daud, tapi orang lain. Saul terbawa perasaan baper sampai mau membunuh Daud. Ya, yang pertama iri hati menimbulkan kekacauan. Yang kedua, jangan iri pada orang yang berbuat jahat. Nah, Nara bisa baca Amsal 24 ayat 1 sampai 2. Silakan, Nara. Amsal 24 ayat 1-2. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Iya, firman Tuhan memperingatkan jangan iri kepada orang jahat. Artinya kalau ada orang berhasil dari perbuatan jahatnya, jangan kita iri. Kalau ada orang yang berhasil dengan cara perbuatan yang jahat, biarkan saja. Contohnya kalau anak yang sekolah, ada teman berhasil nilainya bagus, tapi dengan cara mencontek. Jangan iri. Jangan, wah itu karena dia nyontek, itu urusan dia. Sementara kita nilainya pas-pasan, padahal berbuat jujur. Kita tentu tidak boleh mengikuti caranya.
Misalkan ada seorang berhasil memiliki kedudukan yang tinggi, tapi dengan cara yang mengarah pada dosa. Kita juga tidak boleh menginginkan. Misalkan orang berhasil dalam pekerjaannya, pangkatnya naik, tapi menghalalkan segala cara. Menuduh temannya macam-macam, menginjak-injak yang lain, dia naik terus. Itu salah. Ada orang-orang yang iri pada kehidupan yang layak milik orang lain, meskipun didapatkan dengan cara yang salah. Ini gimana? Contohnya begini, ada orang-orang yang punya pendapat enak ya jadi koruptor, uangnya banyak, bisa korupsi sana sini, nggak mikir lama kalau beli sesuatu. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Kadang-kadang ada orang yang berpikiran begitu. Enak ya jadi orang kayak dia, uangnya didapat dari kejahatan, bisa beli banyak hal, nggak pakai mikir. Apa boleh seperti itu? Tidak, tidak boleh. Karena yang dilakukannya mengandung kejahatan. Jadi jangan iri dengan orang yang berhasil atau kaya, punya harta banyak, tapi dari kejahatan. Terus sekarang banyak orang-orang yang korupsi akhirnya dihukum. Ada seorang penulis kitab Mazmur, yaitu Asaf. Dia iri pada orang yang berbuat jahat. Nah ini, Kak Sinta, minta tolong, Mazmur 73, ayat 2 sampai 6. Agak panjang. Mazmur 73 ayat 2. Tapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset nyaris, aku tergelincir. 3. Sebab aku cemburu pada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Amin. Ya, dia berkata, sedikit lagi ya kakiku terpeleset. Karena apa? Dia cemburu pada pembual-pembual. Pembual itu orang yang melakukan tipu daya untuk berhasil. Melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik, tapi dia mujur. Atau mereka tidak sakit, tambah sehat, tambah gemuk. Tidak mengalami kesusahan. Lah aku sudah berbuat jujur, kok malah hidupku malah tidak enak. Kita sering mendengar orang yang berkata, enak ya dia berbuat dosa tapi tidak ketahuan. Dia punya uang banyak tapi dari kejahatan. Kalaupun seorang berbuat dosa atau kejahatan dan belum ketahuan, bukan berarti hidupnya akan aman. Satu kali dalam waktu yang tidak terduga, kehidupannya akan mengalami penderitaan karena yang dia tabur itu yang dia tuai. Misalkan seseorang berbuat eh, kejahatan, ambil punya orang lain, dia kaya, dia berhasil. Nah, tapi kan satu kali ya, namanya kekayaan dengan cara yang tidak benar ya tentu akan gampang habis, gampang. Saat ini ada banyak orang yang tertangkap karena melakukan korupsi. Korupsi itu ya ambil uang yang bukan miliknya. Ketika dia melakukan sangat enak dan bisa memanfaatkan harta dengan begitu mudah. Namun ketika dia ditangkap dan diadili, semua yang dia miliki seakan-akan tidak ada artinya karena dia sudah ditangkap. Jadi ini pembelajaran yang kedua, jangan iri pada orang yang berbuat jahat. Kalau ada orang yang berbuat jahat berhasil, sudahlah itu urusan dia. Kita tidak boleh iri. Siapapun yang iri hati, siapapun yang berhasil karena dia berbuat jahat. Yang ketiga, ternyata kita boleh iri, dalam tanda kutip iri. Iri artinya menginginkan sesuatu, tapi pada sifat yang baik. Kita boleh menginginkan atau iri pada sesuatu sifat yang baik. Kok bisa? Gantian Lara baca Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, ada tindakan iri atau mengingini sesuatu yang boleh ada pada kita. Apa itu? Iri yang positif. Saya menyebutnya iri yang positif apa? Yaitu kita boleh iri pada orang yang tulus, yang jujur,
dan orang yang suka damai. Ini firman Tuhan berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Jadi supaya kita menginginkan sifat itu pada kita. Kalau ada kata perhatikanlah, itu kan berarti kita diminta untuk melakukannya, menginginkan terjadi pada kita. Kalau hal itu sesuatu yang baik dan positif ya, tentu kita boleh menginginkan. Misalkan ada orang yang diberkati karena dia berlaku jujur. Ya kita boleh iri, aduh saya kepingin seperti dia. Dia berhasil, nilainya baik, padahal dia tidak nyuntuh, tidak terpengaruh dengan. Tentu kita boleh menginginkan untuk memiliki sifat yang sama. Bisa jadi selama ini kita kurang jujur dalam berbuat sesuatu, terus kita mengoreksi diri, oh ya saya ingin seperti dia. Lalu kita melihat orang yang jujur, ternyata Tuhan membuat hidupnya diberkati. Kita pun berdoa, Tuhan saya ingin hidup jujur, supaya hidup saya makin diberkati. Ini kan iri pada hal yang baik. Contoh yang lain, kita boleh iri pada seorang yang pekerja keras. Nah, karena bekerja keras, dia bisa menjadi seorang yang berhasil. Dia bisa mengumpulkan keuangannya dengan baik. Kita bisa iri, oh iya ya, saya kok nggak bisa seperti dia. Dia bekerja keras mulai pagi sampai malam. Jadi dia berhasil. Nilai ini pada seorang nilainya bagus. Nah, kita termotivasi untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Waktu saya masih SD, ini cerita saya. Saya ini pada teman saya, seorang teman ya sama-sama laki-laki. Nilainya lebih bagus. Nilainya sering kali bagus. Dia masuk peringkat antara peringkat 1 sampai 3. Hasilnya apa? Banyak teman-teman yang mendekati. Banyak teman-teman yang suka bermain sama dia. Saya pun iri pada dia. Nah, karena apa? Dia dikumpulkan sama teman-teman. Teman-teman berkumpul sama dia. Nah, saya orang yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nilai saya pas-pasan. Saya nggak punya teman. Satu kali saya belajar matematika. Semua rumus saya hafalkan. Oh, ini rumus perkalian, pembagian kuat, pembagian kita Progabit itu seperti ini, terus Pitagoras seperti ini. Saya hafalkan sampai saya bisa semua matematika waktu SD. Akhirnya saya bisa meraih nilai yang bagus. Saya walaupun tidak sampai peringkat yang baik, saya bisa menyaingi teman saya tadi. Teman-teman mulai mendekati saya. Oh ternyata oke ini bisa juga, pintar juga. Terus mereka lihat yang saya kerjakan, mereka contoh, mereka ikuti. Saya senang dipuji seperti itu, bahwa saya ini ternyata bisa. Akhirnya saya terpacu untuk lebih baik lagi. Ya, poin pembelajaran firman Tuhan kali ini, jangan iri hati pada milik orang lain. Lebih baik kita bersyukur atas apa yang ada pada kita. Jadi misalkan tinggal di satu tempat yang mungkin nggak bagus dibanding rumah orang lain, kita mengucap syukur masih bisa tidak kehujanan, tidak kepanasan. Baju kita mungkin tidak sebagus yang lain, tapi tidak apa-apa. Pokoknya bisa dipakai. HP kita mungkin nggak secanggih yang lain, tidak apa-apa. Jadi kita bersyukur atas apa yang ada pada kita. Jangan pula iri pada kejahatan orang lain. Orang lain berhasil kan berbuat jahat, jangan kita ikuti. Tapi kita boleh mengingini secara positif segala sesuatu yang ada pada orang lain. Oh, ternyata dia bisa berhasil karena kerja kerasnya. Kita pun ikuti kerja kerasnya. Kita akan mencapai hasil yang sama juga. Satu kali kita akan berhasil memiliki keberhasilan dan prestasi dan kedudukan yang sama ketika kita mengikuti apa yang orang lain kerjakan dengan baik, yang secara positif. Oke, itu menjadi pembelajaran kita pada malam ini. Nah, sharing kita adalah apakah dalam hidup kalian pernah mengalami iri hati? Iri hatinya itu pada apa? Atau mungkin pada teman, tapi pada hal yang apa? Pasti iri hati pada orang lain. Tidak mungkin pada diri sendiri. Nara, pernah punya pengalaman iri pada teman? Apa misalnya? Silakan cerita. Yuk, Nara. Mungkin karena nilai, Kenapa? iri karena nilai Nilai temannya bagus. Ya, apa pelajaran apa itu? matematika. Matematika. Terus
Bagaimana kalau temannya nilainya bagus, Nara iri gimana? Ya dia aja. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Deh. Kak Sinta pernah iri pada siapa? Tentang apa itu? Iri teman kerjanya lebih enak. Oh, kerjanya lebih bagus. Ya, di tempat yang lain tapi teman. Terus gitu apa yang kamu lakukan kalau iri dengan teman itu gimana? Apa dibatin sendiri atau ngomong dengan orang lain? Ya, Pak. Biasanya kalau iri dengan teman yang lain itu biasanya disimpan sendiri, dibatin sendiri atau mungkin cerita ke yang lain. Oh enak ya yang dia itu tadi. Ngomong ke orangnya sih, Pak. Kerjamu lebih enak. Oh ngomong aja ke orangnya. Itu iri apa nyindir ya? Langsung ngomong. Ya, ya memang dalam hidup ini kita tidak lepas dari yang namanya iri, terutama kalau iri kan mesti hal yang negatif. Tapi kembali lagi kita jangan sampai akan menimbulkan sesuatu yang salah dalam diri kita, terus kita akhirnya bagaimana mengoreksi diri saja. Oh kenapa kok dia lebih baik, saya tidak. Terus saya juga pernah iri ketika saya sudah pelayanan, kok bisa dia lebih banyak, eh, lebih banyak dikenal, lebih banyak, lebih sukses kelihatannya kalau dia pelayanan, gerejanya besar dan sebagainya. Tapi saya kembali pada diri sendiri. Oh, saya tidak dipakai seperti dia. Tidak. Situasi saya mungkin beda dengan dia. Ada hal yang lebih baik yang saya alami dari dia. Walaupun dia mungkin juga lebih baik dari saya. Tidak apa-apa. Jadi kita mengucap syukur saja untuk kehidupan kita. Oke, itu saja yang kita pelajari. Yang lalu terakhir yang berdoa siapa? Nara apa Sinta? Nara. Ya? Nah, sekarang Kak Sinta bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa, kami bisa melakukan komsel pada hari ini Tuhan. Kau berkati Pak Oki ya Tuhan yang telah mengajar kami. Berkati kami semua juga Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.